pagi pemirsa setia BW TV. Kami menyambut Anda dalam program berita MM News. Saya Angelia Dan saya Salwa yang akan membawakan berita istimewa kali ini. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membawakan Anda berita-berita terkini. Kami memulai dengan berita hangat dari lingkungan pendidikan. SMK Bina Warga Bandung telah mengambil langkah luar biasa dengan mengorganisir kampanye pengumpulan donasi untuk Palestina, sebuah inisiatif yang mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah-tengah siswa dan staf sekolah. Rincian lebih lanjut akan kita bahas dalam laporan khusus nanti. Sementara itu, di Pasar Bandung terdapat kenaikan harga cabai rawit yang semakin hari semakin melonjak naik. Jangan lewatkan pula kabar hilangnya bayi berusia 12 hari secara misterius di Cianjur. Semua itu hanya di MM News. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya. Sekarang mari kita langsung menuju berita utama pertama kita. Berita pertama datang dari SMK Bina Warga Bandung. Sekolah ini tengah aktif berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan dengan mengumpulkan donasi untuk Palestina. Dalam suasana solidaritas, siswa-siswi SMK Bina Warga Bandung bersatu untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengalami kondisi sulit. Mereka menggalang dana untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dan untuk membawa kita lebih dekat dengan cerita ini, saya serahkan kepada Axel Zalviano. Terima kasih Salwa dan Angel. Kabar baik datang dari SMK Bina Warga Bandung. Sebuah sekolah yang tidak hanya mengutamakan pendidikan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Mereka baru-baru ini terlibat dalam aksi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Di tengah konflik yang terus berlangsung di Palestina, SMK Bina Warga Bandung memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka telah mengambil inisiatif untuk menggalang dana dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak. Saya sekarang di SMK Bina Warga Bandung bersama Pak Iwan. Pak, bisa tolong Anda ceritakan kepada kami apa yang mendorong sekolah ini untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan ini, Pak? Oke, yang pasti dorongan dari pihak sekolah kenapa kegiatan ini dilaksanakan, yang pasti ingin mengembangkan sikap kemanusiaan. Karena di sisi lain sikap ini sangat ini dan terabaikannya. Nah, setidaknya dari SMK Bina Warga, siswa-siswi SMK Bina Warga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apa yang menjadi motivasi utama SMK Bina Warga Bandung untuk mengumpulkan donasi untuk Palestina, Pak? Oke, motivasinya pasti kami ingin mendapatkan pahala ya dengan kebaikan memberikan donasi ke Palestina. Nah, setidaknya bukan hanya sekolah, siswa-siswi kami juga mudah-mudahan dengan motivasi bahwa dengan memberikan donasi ini membuat mereka menjadi lebih yakin bahwa suatu saat nanti kita juga berdoanya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Pak mekanisme distribusi donasi untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke Palestina, Pak? Dari mekanisme pendistribusian yang pasti harus sudah koordinasi ya dengan dinas pendidikan dan terutama dengan MFS, di mana MFS ini itu adalah perkumpulan dari kepala sekolah seluruh Sebatu. Nah, insya Allah dari MFS pendistribusian donasi ini dipastikan akan sampai di Palestina. Sungguh inspiratif melihat semangat dan kepedulian dari para siswa dan staf SMK Bina Warga Bandung. Semoga bantuan yang terkumpul dapat memberikan sedikit bantuan dan harapan kepada mereka yang membutuhkan di Palestina. Kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Bina Warga Bandung atas kontribusi mereka dalam aksi kemanusiaan ini. Kembali kepada Anda, Salwa dan Angel di studio. Terima kasih Axel Zalviano. Cerita yang mengharukan dari SMK Bina Warga Bandung memang membuat hati kita hangat. Dan sekarang mari kita bergeser ke berita yang lebih aktual di dunia ekonomi. Kami memiliki Reza yang akan memberikan informasi terbaru tentang naiknya harga cabai rawit di Bandung.
Terima kasih Angel dan Salwa. Saya berada di Bandung, tempat di mana para pedagang dan konsumen tengah menghadapi dampak naiknya harga cabai rawit. Ini adalah permasalahan yang menjadi sorotan banyak orang belakangan ini. Harga cabai semakin hari semakin melonjak naik. Di Kota Bandung, harga cabai yang semakin pedas dikeluhkan sejumlah pedagang, seperti pedagang di Pasar Kosambi. Mereka mengaku mengalami penurunan omset penjualan akibat mahalnya harga cabai. Saya sekarang berada di Pasar Kosambi di Bandung dan bersama saya Ibu Reni. Bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kenaikan harga cabai rawit ini mempengaruhi bisnis Anda? Ya, otomatis yang mempengaruhi karena konsumen itu mengurangi pembelanjaannya gitu ya. Dari misalkan tadinya 4 beli sekarang 1 gitu. Jadi menurun pembeliannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga cabai rawit ini? Pertama faktor cuaca ya. Kedua barangnya juga agak kurang bagus. Yang penyebab kenaikan. Terima kasih kepada Ibu Reni yang telah berbagi pengalamannya. Kenaikan harga cabai rawit di Bandung memang menjadi perhatian bersama dan kami akan terus memantau perkembangannya. Saya sekarang bersama Ibu Cahyawati. Bagaimana Anda merespon naiknya harga cabai rawit ini di dalam kehidupan sehari-hari? Kita sehari-hari cabai rawit kan dibutuhkan setiap hari karena naik terus, jadi ya dikurangi gitu pemakaiannya. Mudah-mudahan cepat turun tuh harga cabai rawit. Soalnya itu kan tiap hari memakai cabai rawit buat masak catering gitu. Itu yang mudah-mudahan cepat-cepat turun lah harga-harga sayuran. Baik, terima kasih kepada Ibu Cahyawati. Semoga harganya cepat turun ya Bu. Iya, amin. Kembali ke studio. Terima kasih Reza untuk informasi terbaru tentang kenaikan harga cabai rawit di Bandung. Ini adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita dan tentu saja kita akan terus mengikuti perkembangannya. Sekarang kita akan beralih ke berita terakhir yang lebih mendalam dan mengharukan. Di Cianjur, sebuah misteri menyelimuti kehilangan bayi berusia 12 hari yang bernama Muhammad Dafa Al-Faiz. Dilaporkan hilang di Cianjur, Jawa Barat. Orang tuanya Cep Ganda dan Alika menemukan bayi itu hilang saat mereka terbangun di rumah mereka di Kabupaten Belembeng. Alika menyatakan bahwa sebelum bayi itu hilang, dia menyusui dan mengganti popoknya sebelum tidur. Bayi tersebut tidak dapat tidur karena terganggu oleh suara anjing yang menggonggong di luar rumah. Alika keluar untuk mengusir anjing dan setelah kembali, suaminya Cep menyadari bahwa bayi tersebut tidak berada di samping mereka. Pasangan itu mencari bayi tersebut di sekeliling rumah namun tidak berhasil menemukannya. Kejadian ini membuat heboh warga setempat dan orang tua bayi melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibeber. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan belum dapat memastikan apakah itu merupakan kasus penculikan atau tidak. Alika memberikan petunjuk bahwa ada mobil Avanza warna putih yang mencurigakan terparkir di dekat rumah mereka. Alika menduga bahwa bayi mereka mungkin telah dibawa oleh seseorang. Pihak kepolisian melakukan olah TKP dan menemukan bahwa pintu rumah tidak dikunci. Keberadaan bayi tersebut masih belum diketahui, dan orang tua berharap bayi mereka dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap keberadaan bayi dan penyebab hilangnya. Itulah rangkuman berita kami untuk pagi ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan yang bermanfaat dari berita-berita yang telah kami sajikan. Jangan lupa, kebaikan dan kepedulian masih ada di sekitar kita, seperti yang kita lihat dari aksi inisiatif SMK Bina Warga Bandung. Kami mengajak Anda untuk terus mengikuti perkembangan berita di BW TV. Semoga kabar baik dan inspirasi yang kami bagikan dapat membawa semangat positif dalam kehidupan sehari-hari Anda. Terima kasih telah menyaksikan MM News. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah bijak dan selamat pagi.